Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga tetap sehat dan semangat. Ya, kali ini saya akan menyiapkan beberapa alat. Ada gunting, kawat tembaga, amplas, kemudian palu, dan juga alat pemanas solder, tang, dan ada obeng. Beberapa alat ini adalah alat yang digunakan untuk membuat mata solder yang bahannya dari kawat tembaga, dan juga sekaligus nanti akan diterangkan bagaimana cara memotong styrofoam yang mudah, hasilnya rapi dan bagus. Langkah pertama teman-teman ini adalah kita akan menentukan berapa panjang dari kawat tembaga ini yang digunakan untuk mata solder ya. Misalnya styrofoam yang ketebalannya 2 cm, maka ujung dari kawat tembaga ini yang berbentuk mata solder nanti adalah sekitar 3 cm, jadi lebih sedikit. Nah, seperti ini ya, sudah saya potong. Kemudian kita lipat bagian tangkainya ya, bagian bawah, yang tujuannya adalah untuk dimasukkan ke lubang solder. Untuk mencapai hasil sempurna ini kita rapatkan dengan tang seperti itu, yang berbentuk lilitan atau berbentuk yang lain terserah dari teman-teman ya. Kita rapatkan, nah seperti ini. Jadi ini seperti lilitan, yang tujuannya nanti adalah ketika dimasukkan lubang solder, maka ketika dikunci dengan baut maka tidak akan tidak akan gepeng. Nah, seperti ini. Ini adalah ujungnya. Nah, ujungnya ini kita lancipkan teman-teman. Kita lancipkan dengan menggunakan alat atau bahan sederhana yaitu amplas. Ya, kita lancipkan seperti itu. Kita gosok-gosok terus sampai lancip. Nah, untuk memudahkannya saya menggunakan kayu, kemudian saya tempelkan amplas ini dengan lem, dan ternyata untuk menggosok dengan cara ini lebih mudah ya, lebih enak. Nah, kita runcingkan yang tujuannya nanti bagian ujung adalah ketika kita memotong dalam keadaan panas, maka ujung dari kawat tembaga ini ketika dimulai memotong styrofoam, dan styrofoam itu tidak akan melebar ya, bisa rapi dan bagus. Nah, kita lanjutkan, kita perhalus ujungnya. Nah, ini teman-teman yang saya maksud ya, pembuatan mata solder dari bahan kawat tembaga. Bagian ujungnya kita runcingkan, bagian bawahnya kita lilit ya, kita lilit ya, diperkirakan ketika dimasukkan ke lubang solder itu akan pas. Nah, kalau memang kurang rapat, maka ambillah palu, kita rapatkan ya, kita pukul-pukul dengan palu pelan-pelan agar betul-betul bagian tangkainya ini rapat. Nah, saya kira cara ini teman-teman tidak kesulitan. Nah, sekarang persiapan dimasukkan ke ke solder. Dan solder ini adalah solder yang berkekuatan 100 watt ya, sedang, ukuran sedang. Nah, kita masukkan bagian tangkainya ke lubang solder. Kayaknya sudah pas. Kemudian kita pasang bautnya dan kita kunci rapat dengan obeng ya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah jadi, sudah kelihatan ya bentuknya. Nah, seperti ini. Dan perlu diketahui juga bahwa kawat tembaga ini memang sangat cocok untuk bahan memotong styrofoam yang menggunakan pemanas daripada baja. Kalau baja ini kadang-kadang di saat kita memotong maka akan lengket. Tapi kalau kawat tembaga ini sudah saya coba, ini betul-betul sangat mudah. Ya, selanjutnya saya akan membuat sketsanya ya, sketsa huruf Latin. Huruf Latin ini teman-teman saya menggunakan cat air ya, atau cat tembok. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau kesulitan bisa mencontoh ya di Google atau huruf-huruf yang sudah ada. Ini hanya sebuah ilustrasi saja. Tapi dalam pembuatan video ini memang saya tidak bagus atau tidak tulisan, tetapi adalah cara memotong dan membuat alatnya ya untuk styrofoam. Nah, kita coba ya, kita coba, bisa dilihat lah.
Ternyata sangat mudah sekali. Untuk ukuran panjangnya, teman-teman, sekali lagi mata solder ini, kawat tembaga ini diukur dengan ketebalan styrofoam. Kalau styrofoamnya hanya 1 cm, maka hanya membutuhkan jarum panjang bagian ujungnya itu 2 cm. Kalau 2 cm, bagian ujungnya jarum ini 3 cm. Kalau styrofoam tebalnya 3 cm, maka bagian ujung dari jarum kawat tembaga ini 4 cm dan seterusnya ya. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk membentuk mata solder dari kawat tembaga ini sangat mudah ya. Seperti tadi caranya, karena di samping lentur ya, lentur mudah ditekuk, kawat tembaga ini sangat bagus menyimpan panas ya, sangat agak awet menyimpan panas. Dan ketika kita masukkan ke colokan ya dari listrik, maka untuk penyerapan panasnya itu lebih cepat. Jadi saran saya, teman-teman bisa menggunakan kawat solder ya, maksudnya kawat tembaga sebagai mata solder pengganti mata solder asli yang dari baja. Dan ini sudah saya buktikan berkali-kali, teman-teman. Jadi tidak usah ragu-ragu ya. Daripada kita kesulitan membuat huruf, terutama huruf yang agak nyeni ya, seperti huruf Latin, apakah itu tegak lurus atau agak miring. Ini maka alat yang sangat pas untuk memotong ini adalah kawat tembaga yang dibentuk menjadi mata solder ya. Nah, teman-teman, kiranya ini saja yang saya sampaikan. Tentunya dalam pembuatan atau kata-kata saya mungkin kurang jelas ya. Kurang jelas, silahkan nanti barangkali ada pertanyaan di ruang komentar. Silakan ya. Terima kasih. Dan sebagai rasa persahabatan, teman-teman jangan lupa disempatkan ya, like, komen, dan subscribe agar teman-teman bisa mengikuti ya perkembangan-perkembangan tentang memotong styrofoam dengan menggunakan mata solder. Kurang lebihnya mohon maaf karena hanya sebuah keterbatasan. Terima kasih, salam sehat dan selalu bersemangat dan tetap sukses.